Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Reski Yonanda dengan NIM 200 111 3580. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi kelas C yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Estos MSI. Dan mungkin langsung saja saya akan masuk ke soal pertama untuk membahas soal yang telah saya persiapkan tadi beserta jawabannya. Yang pertama yaitu, apakah yang kamu ketahui mengenai perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah studi tentang dinamika yang erat kaitannya perilaku individu dan kelompok dalam pengaturan organisasi, termasuk kantor, perusahaan, dan sehingga untuk memenuhinya dibentuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Lalu mempelajari macam-macam perilaku organisasi menjadi hal yang penting untuk memenuhi beberapa tujuan. Di antaranya yaitu menciptakan hubungan yang baik di tempat kerja, memotivasi karyawan, membangun teman kerja yang aman secara psikologis, dan efisiensi lebih tinggi dalam tim. Lalu kita masuk soal yang kedua dengan soal konflik ternyata berpengaruh terhadap kinerja individu pada sebuah organisasi. Lalu jelaskan seperti apa pengaruhnya. Seperti yang kita ketahui, konflik adalah suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan dari interaksi organisasional dan dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber konflik. Dalam pandangan modern ini, konflik sebenarnya dapat memberikan manfaat yang banyak bagi organisasi. Dan sebagai contoh, pengembangan konflik yang positif dapat digunakan sebagai ajang adu pendapat sehingga organisasi bisa memperoleh pendapat-pendapat yang sudah tersaring. Hal ini sejalan dengan pendapat yang ditulis oleh Robbins 1996 yang membahas konflik dari segi hal yang alamiah, human relation and interaction perspective. Dijelaskan bahwa konflik adalah hal yang alamiah dan akan selalu terjadi. Konflik merupakan bagian dari pengalaman hubungan antar pribadi. Karena bisa dihindari, maka sebaiknya konflik dikelola dengan efektif, sehingga dapat bermanfaat dan dapat menciptakan perbedaan serta pembaharuan ke arah yang lebih baik dalam organisasi tersebut. Lalu kita masuk soal yang ketiga mengenai hasil diskusi kelompok saya beserta kawan-kawan yang akan saya bagikan sedikit ringkasannya, yaitu mengenai proses perubahan organisasi dan reaksinya. Yaitu proses perubahan organisasi publik memiliki target perubahan, yaitu menentukan kondisi saat ini, menentukan kondisi yang diharapkan, membuat program aksi perubahan, lalu menemukan masalah mendasar, dan menentukan aksi perubahan. Lalu reaksi yang ditimbulkan dari perubahan organisasi pada ada yang positif dan ada yang negatif, yaitu perubahan membawa resiko dan ketidakpastian yang jika tidak dikelola dengan baik akan berakibat fatal bagi organisasi. Lalu perubahan juga terkadang membawa tantangan yang tanpanya maka kehidupan akan menjadi monoton. Rutinitas yang dilakukan terasa membosankan. Lalu perubahan dapat memunculkan peluang bisnis baru, harapan baru, keyakinan baru, bahkan kesadaran dan semangat baru seolah menjadi manusia yang terlahir kembali. Lalu
Perubahan terkadang pula membawa ancaman baru yang bertindak sebagai stimulus untuk proses perbaikan. Dan proses perubahan dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dengan menciptakan keinginan dan dukungan dalam proses perubahan. Dan perubahan yang satu akan diikuti oleh perubahan yang lainnya. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.